Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Praktikum Biologi Dasar kelas TIPA akan mempresentasikan laporan praktikum kami dengan judul percobaan fotosintesis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Apriliana, nomor absen 7 dengan NIM 2506 1103 877. Perkenalkan, saya Echa Uli Pintarona Aburartona Simaremare dari kelompok 7 dengan NIM 250611044439. Perkenalkan, nama saya Wida Rosmalia. Saya dari kelompok 7 dengan nomor urut absen 35 dengan NIM 250611044433. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarif Alafrifano Bakar, nomor absen 22 dengan NIM 250611044441. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori dasar dari percobaan fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses penting yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi suatu senyawa organik, yaitu glukosa. Energi cahaya matahari tadi diubah menjadi senyawa kimia yang terikat di dalam molekul glukosa. Selain itu, proses ini juga menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan, yang mana oksigen ini sangat bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya, seperti manusia dan hewan. Intensitas cahaya matahari sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Tanaman yang memiliki atau mendapatkan cahaya yang cukup akan mengalami fotosintesis yang optimal, sehingga energi dan zat makanan yang dihasilkan itu cukup untuk pertumbuhannya. Sebaliknya, tanaman yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup atau kekurangan cahaya matahari itu akan mengalami beberapa gangguan dalam pertumbuhannya, seperti daunnya yang pucat atau energi yang tidak cukup, pertumbuhannya yang lambat, atau juga morfologi tanamannya menjadi tidak normal atau tidak seperti tanaman yang memiliki cahaya yang cukup. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang penting bagi makhluk hidup. Dalam tubuh manusia, karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang digunakan untuk aktivitas seluler. Dalam konteks tumbuhan, hasil fotosintesis berupa glukosa ini menjadi dasar pembentukan karbohidrat lain seperti pati dan selulosa. Dengan demikian, karbohidrat memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan energi pada organisme. Amilum atau pati adalah cadangan makanan yang disimpan oleh tumbuhan, khususnya pada bagian umbi, biji, dan daun. Ciri-ciri dari amilum ini adalah yang pertama, dia berwarna putih, yang kedua itu tidak berasa, dan yang ketiga bentuknya seperti serbuk lunak. Klorofil merupakan pigmen hijau atau zat hijau yang terdapat di dalam organel kloroplas pada sel tumbuhan. Klorofil ini berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari, terutama pada spektrum merah dan biru, dan digunakan dalam reaksi fotosintesis. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, membuktikan bahwa fotosintesis itu membutuhkan cahaya. Lalu yang kedua, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Lalu yang ketiga, membuktikan bahwa klorofil merupakan molekul yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Dalam praktikum ini, kita membutuhkan alat dan bahan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah petri dish, pinset, water bed, tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan gelas beker. Lalu, adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah aluminium foil yang berguna untuk membungkus daun tumbuhan pacar air. Yang kedua, isolasi, alkohol 70%, larutan JKJ, daun tumbuhan pacar air, dan daun tumbuhan bougainville variegata. Metode yang pertama adalah menguji molekul klorofil diperlukan dalam proses fotosintesis. Diambil beberapa daun bunga dari kembang kertas, direbus daun dalam beker gelas, dimasukkan alkohol ke dalam tabung reaksi, kemudian daun yang direbus dimasukkan ke dalam beker gelas sampai klorofil larut. Dipanaskan tabung reaksi yang berisi daun dalam water bed. Diambil daun yang sudah berwarna pucat dengan menggunakan pinset dan dicuci dengan air.
Diletakkan daun di atas petri dice dan dibentangkan. Ditetesi dengan iodin, kemudian diamati perubahan warna awal setelah direbus alkohol 70% dan setelah ditetesi iodin. Dicatat dan digambar. Nah, untuk metode yang kedua yaitu adalah uji Fox. Dibungkus beberapa daun pacar air di sore hari dengan aluminium foil. Dipetik dari pohonnya setelah 2 hari, lalu dibawa ke laboratorium. Dibuka aluminium foil dan dimasukkan pada beker gelas dan direbus dalam waterbed. Dibuang air dan diganti dengan alkohol 70%. Diletakkan daun di atas petri dice dan ditetesi dengan iodin. Diamati dan dicatat apa yang terjadi pada daun. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel hasil, yaitu pada percobaan bunga daun kertas, di situ terdapat perbedaan ketika dia sudah direbus dia berubah menjadi pucat, dan setelah diberikan JKJ, bagian daun yang berwarna hijau berubah menjadi biru tua, dan yang putih tetap menjadi putih. Nah, di situ terdapat sifat positif bahwa daun yang bagian warna hijau itu memiliki klorofil. Nah, kemudian pada percobaan yang kedua yaitu pada daun bunga pacar air, terdapat perbedaan pada daun yang ditutupi aluminium foil dan daun yang tidak ditutupi aluminium foil. Pada daun yang ditutupi aluminium foil, dia warnanya coklat, namun yang tidak ditutupi pada daun pacar air, dia berwarna biru tua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasan dari PPT yang menjelaskan tentang praktikum fotosintesis yang dilakukan pada daun Bougainville variegata dan juga daun pacar air atau Impatiens balsamina. Jadi di sini terdapat pembahasan pertama dan yang kedua yang menjelaskan bahwa bagian hijau pada daun Bougainville variegata itu dapat bereaksi setelah ditetes dengan iodin dan memberikan reaksi positif dengan berubah ke warna biru kehitaman. Dan pada bagian daun yang pucat atau berwarna keputihan itu tidak dapat bereaksi meskipun setelah ditetesi dengan iodin. Kemudian pada pembahasan yang ketiga juga dijelaskan situasi yang sama mengenai apa yang terjadi pada daun Bougainville variegata setelah ditetesi dengan iodin dan apa reaksinya juga. Kemudian pada pembahasan yang keempat dijelaskan bahwa daun Impatiens balsamina atau daun pacar air yang dibungkus dengan aluminium foil selama 2 hari tidak mendapatkan amilum, yaitu bagian yang tidak mendapatkan amilum tersebut tidak dapat bereaksi karena tidak adanya cahaya matahari yang memapari daun tersebut sebelumnya selama dibungkus dengan aluminium foil tadi. Selanjutnya pada pembahasan kelima dijelaskan apa yang terjadi pada daun Impatiens balsamina atau daun pacar air setelah ditetesi dengan Lugol, yaitu daun Impatiens balsamina atau daun pacar air yang dibungkus dengan aluminium foil selama 2 hari, yang dimana daun tersebut tidak terdapatnya amilum di sana karena tidak terpapar cahaya matahari, yaitu daun tersebut tidak dapat bereaksi atau tetap berwarna coklat yang ditetesi oleh Lugol tadi. Sementara daun pacar air yang tidak dibungkus oleh aluminium foil itu dapat bereaksi setelah ditetesi dengan Lugol. Nah, disimpulkan juga pada fotosintesis ini hanya terjadi pada bagian daun yang mengandung klorofil. Ini terlihat dari perubahan warna daun yang menjadi biru kehitaman pada bagian hijau daun setelah dilakukan uji dengan menggunakan iodin, yang menandakan adanya pembentukan pati atau yang disebut dengan amilum sebagai hasil fotosintesis. Nah, sementara itu bagian daun yang tidak memiliki klorofil, dia akan berwarna putih dan tidak menunjukkan perubahan warna karena dia tidak mampu melakukan fotosintesis. Dengan demikian, disimpulkanlah bahwa klorofil ini berperan sangat penting dalam proses pembentukan pati atau amilum ini pada tumbuhan.